Dari saya, nama saya Muhammad Taki Ramadan, bisa dipanggil Taki. Saya di Bank Mandiri dari unit kerja Legal Group. Untuk departemennya spesifik aja Legal Research and Development. Di tempat saya kebetulan ini yang menjadi penanggung jawab terkait pelaksanaan rekrutmen legal yang melakukan interview terhadap calon pegawai legal, termasuk juga kami yang menjadi kontributor pemateri untuk pendidikan aspek legal, soal, dan juga yang menjadi PIC terkait pengajar bagi pelatihan baik itu untuk pegawai ataupun mungkin terkait pelaksanaan magang merdeka ini. Nah, untuk materi yang kita kaji ini sebenarnya ada banyak, ada 4. Cuma karena waktunya lumayan singkat, jadi mungkin nanti setengah 9-nya akan setengah 10-nya nanti mungkin akan lebih ngaret 5-10 menit, saya mohon maaf. Langsung saja, pertama ini kita akan membahas mengenai aspek hukum perbankan. Yang pertama ada subjek hukum. Di sini kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kita harus belajar subjek hukum perbankan? Kenapa kita harus belajar subjek hukum? Izin menjawab, Kak, karena Indonesia negara Silakan. hukum. Oke, terus kenapa kita sebagai di sini mungkin coba kita memposisikan diri selain sebagai warga negara, coba kita memposisikan diri sebagai pegawai Bank Mandiri. Kenapa kita juga harus belajar subjek hukum? Karena pastinya di dalam kegiatan perbankan tuh setiap transaksi dan perjanjian tuh pasti ada kaitannya sama hukum gitu, hukum Oke, perdata. benar. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Izin menjawab Kak, mungkin karena Silakan. sebagai batasan-batasan gitu, jadi kalau misalkan operasional Bank Mandiri itu bisa lebih baik itu Kak operasionalnya. Oke, bisa. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Izin menambahkan Pak, mungkin selain alasan yang tadi sudah disebutkan, karena bank adalah usaha yang strictly regulated, jadi penting untuk mengetahui subjek hukum yang berkaitan pada operasional bank supaya apabila ada masalah dan pada keberjalanannya secara hukum jelas gitu letaknya di mana. Seperti itu mungkin. Oke, itu juga benar. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, baik. Mungkin sedikit tambah dari saya. Secara umum, pendapat teman-teman itu bisa dikatakan benar terkait kenapa sih kita harus belajar subjek hukum. Mungkin saya akan menambahkan sedikit dari apa yang sudah teman-teman paparkan. Kenapa sih kita harus belajar subjek hukum dalam operasional perbankan? Karena ini kaitannya dengan kewenangan bertindak bagi kita, pegawai bank, ataupun Bank Mandiri itu sendiri terhadap nasabah. Nah, nasabah ini bisa jadi nasabah dana ataupun nasabah kredit. Kenapa kita harus mempelajari atau mengetahui siapa subjek hukumnya? Kita harus tahu kira-kira siapa sih yang berwenang yang menjalankan hubungan hukum dengan kita. Jangan sampai ketika kita menjalankan hubungan hukum dengan pihak lain, nggak taunya ternyata pihak itu adalah pihak yang nggak berwenang, sehingga nanti akan menimbulkan resiko hukum ke kita, dan tidak menutup kemungkinan resiko ini juga bisa menyebabkan kita masuk penjara. Misalnya, ketika ada nasabah yang berusia 15 tahun mau buka rekening, apakah bisa atau enggak. Nah, di sini kan kita nggak tahu apakah bisa atau enggak. Tapi ketika kita mengetahui ketentuan hukumnya, aturan-aturan dasarnya, kewenangan bertindaknya nasabah yang berusia 15 tahun ini boleh buka rekening atau tidak. Nah, di sini kita akan mendapatkan perlindungan dan kepastian terkait kewenangan dari nasabah yang umurnya 15 tahun. Begitu juga ketika nasabah yang umur 15 tahun ini mau mengajukan kredit, ketika kita tahu ketentuannya, apakah dia berwenang atau tidak, dari dasar pengaturan yang berlaku di bank ataupun di aspek hukum secara umum, maka kita tahu kewenangan
bagi bank untuk menyerahkan ataupun menerima nasabah tersebut sebagai nasabah kredit atau tidak. Karena hal lain yang perlu dipertimbangkan, subjek hukum ini berkaitan dengan tanggung jawab. Jadi jangan sampai ketika kita menjalankan hubungan hukum, kita menjalankan hubungan hukum ini dengan orang-orang yang menurut hukum tanggung jawabnya ini masih relatif minim sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selanjutnya ini perbankan. Perbankan ini asasnya ada dua, demokrasi ekonomi, prinsip kehati-hatian. Nah, asas yang paling penting ini adalah asas prinsip kehati-hatian. Kenapa prinsip kehati-hatian? Karena bank ini adalah badan usaha yang sifatnya high regulated. Jadi setiap hal, setiap ketentuan, setiap aktivitas setiap hubungan yang dijalankan bank terhadap nasabah itu didasarkan pada ketentuan yang ada, ketentuan yang berlaku. Kita tidak bisa semena-menanya untuk menjalankan hubungan hukum, melakukan aktivitas bisnis secara tidak teliti dan cermat, karena itu tidak menutup kemungkinan karena kelalaian kita, ketidakhati-hatian kita, ini bisa menyebabkan kita masuk penjara. Kemudian fungsi utamanya menghimpun dan menyalurkan dana, tujuan ini pembangunan nasional. Nah, untuk hal ini sebenarnya sudah ada dan diatur dalam Undang-Undang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang P2SK, yakni pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Untuk jenis usahanya sendiri secara umum itu ada 4, yaitu menghimpun dana, menyalurkan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, dan memindahkan uang. Namun secara garis besar mungkin untuk aktivitas utamanya itu dua, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Menghimpun dalam bentuk tabungan, menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Kemudian di sini ada macam-macam klasifikasi nasabah. Jadi nasabah itu secara singkat adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nah, nasabah ini terbagi lagi jadi dua, yakni adalah nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan ini adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Nah, sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak kapan sih perjanjian antara bank dengan nasabah terjadi atau kapan nasabah dianggap setuju dengan ketentuan ataupun perjanjian yang ditentukan oleh bank? Pada saat kapan perjanjian itu dianggap berlaku? Ada yang tahu mungkin? Oke, mungkin saya bantu. Iya, silakan, Mbak. Mungkin kalau menurut saya setelah nasabah menandatangani perjanjian yang mengatur ketentuan tersebut, jadi ingin melakukan transaksi mungkin ya Pak kalau di perbankan itu. Iya, bisa. Itu termasuk. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Kalau misalnya saat kita mau bikin rekening Bank Mandiri, nah kira-kira kapan sih kita dianggap setuju dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri? Kapan sih perjanjian itu dianggap telah disepakati? Mungkin saya bantu jawab. Perjanjian atau kesepakatan ini berlaku kalau misalnya pada saat pembuatan rekening online, offline ataupun penyaluran kredit itu pada saat kita melakukan penandatanganan penandatanganan perjanjian itu udah dianggap sebagai bentuk persetujuan. Sebaliknya, ketika kita melakukan pembukaan rekening melalui online, misalnya mobile banking, maka ketika kita melakukan klik agree
maka dianggap telah setuju dengan segala ketentuan yang ada dalam pembukaan rekening dan tentu saja hal ini menyebabkan kita sebagai nasabah dengan bank telah memiliki perjanjian yang telah berlaku secara efektif seperti itu. Kemudian subjek hukum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah orang dan yang kedua ini adalah badan. Kenapa sih subjek hukum ini terbagi dua? Kenapa nggak tiga? Kenapa nggak empat? Atau kenapa nggak satu aja orang? Ada yang mau berpendapat nggak? Kenapa subjek hukum terbagi jadi dua, orang dan badan? Subjek hukum ini terbagi menjadi dua karena kaitannya dengan bentuk kewenangan, hak dan kewajibannya. Ketika perorangan, maka kaitannya dengan individu per individu. Tapi ketika badan, ini adalah subjek hukum yang ditujukan untuk sekelompok atau sekumpulan orang. Jadi ketika sudah ada beberapa orang atau dua orang atau lebih dan memiliki kepentingan yang bersama, tujuan bersama, maka bisa diklasifikasikan sebagai badan. Nanti badan sendiri terbagi lagi menjadi dua, ada yang badan hukum ataupun yang tidak berbadan hukum. Dan keduanya ini masing-masing punya kewenangan yang berbeda, hak dan tanggung jawabnya berbeda, serta konsekuensi yang dimiliki yang juga berbeda. Nah, subjek hukum, ketika seseorang itu dianggap sebagai subjek hukum perorangan, tidak semata-mata orang tersebut ini bisa dianggap sebagai subjek hukum yang cakap menurut hukum. Subjek hukum yang cakap menurut hukum itu ada beberapa kriteria. Yang pertama, telah berusia 21 tahun atau lebih. Yang kedua, telah menikah. Dan yang ketiga, tidak berada di bawah pengampuan. Nah, kalau misalnya menurut teman-teman, kalau misalnya orang yang berusia 18 tahun telah menikah, apakah ini bisa telah menikah, kemudian mereka bercerai, apakah masih menyandang status cakap hukum atau cakap hukumnya udah menghilang karena telah bercerai, padahal usianya baru 18 tahun. Menurut teman-teman bagaimana? Tetap cakap hukum, Pak. Kenapa? Karena kriteria cakap hukumnya itu telah menikah, bukan sedang menikah. Jadi selama dia sudah menikah dianggap sudah cakap hukum. Ya, benar. Jadi ketentuannya ini telah berusia 21 tahun atau telah menikah ini merupakan ketentuan yang bisa jadi patokan kita dalam hal ini pegawai untuk menentukan kewenangan seseorang bertindak mewakili dirinya sendiri. Kalaupun misalnya usianya masih 15 telah menikah kemudian di usia 16 cerai, tetap saja orang tersebut yang telah bercerai dianggap telah cakap karena telah memenuhi unsur kriteria telah menikah walaupun usianya 21 tahun, belum berusia 21 tahun. Nah, kemudian selanjutnya ini subjek terkait dengan dana tabungan untuk batas usia minimum adalah 17 tahun, sedangkan untuk di bawah 17 tahun dapat menggunakan nomor induk keluarga yang ada di KK dengan melakukan foto bukti identitas dari orang tua atau wali. Deposito juga 17 tahun, kemudian giro dan kredit usianya 21 tahun. Nah, menurut teman-teman kenapa sih tabungan dan deposito itu usia 17 tahun udah bisa, tapi giro dan kredit itu minimal usianya 21 tahun?
Tahu Kenapa lagi. nggak sama-sama 21, kenapa nggak sama 17, atau kenapa nggak 20 tahun aja gitu? Ada yang mau berpendapat? Kenapa usianya dibedakan? Usianya dibedakan ini karena faktor pertama, selain kita undang-undang hukum perdata yang mengatur batas usia cakap pada 21 tahun. Yang kedua, ini terkait dengan pertanggungjawabannya. Jadi usia 17 tahun ini sebenarnya secara KUH Perdata sudah bisa dikatakan cakap, tapi cakapnya ini masih belum sepenuhnya cakap, artinya hanya beberapa tindakan ataupun hanya hal-hal tertentu saja yang dianggap cakap menurut hukum. Selanjutnya untuk aktivitas-aktivitas lain itu masih ada yang dikatakan belum bisa melakukan pertanggungjawaban secara penuh, sedangkan untuk tabungan dan deposito ini adalah aktivitas bisnis yang mana resikonya ini ada di pihak bank. Kenapa? Karena di sini kan uang dari nasabah dimasukkan ke bank. Artinya yang bertanggung jawab dalam mengelola resikonya ini adalah bank. Sebaiknya kalau giro dan kredit ini resikonya ada di nasabah. Makanya ketika nasabahnya berusia 17 tahun atau mungkin kurang dari 21 tahun dan suatu ketika nasabah yang menggunakan fasilitas kredit ini mengalami permasalahan, ini akan menimbulkan permasalahan bagi bank. Kenapa? Karena dengan kurangnya usia nasabah tersebut saat melakukan pemanfaatan fasilitas kredit yang belum mencapai usia 21 tahun, bank ini belum dapat dimintakan nasabah tersebut belum bisa dimintakan pertanggungjawaban atas fasilitas kredit yang digunakannya, sehingga besar kemungkinan kredit yang telah disalurkan kepada nasabah tersebut tidak bisa kembali lagi ke bank. Sebaliknya ketika tabungan dan deposito, meskipun bank dalam suatu permasalahan atau kondisi tertentu, tapi masih besar kemungkinan resiko tersebut bisa diantisipasi oleh bank, sehingga apa yang menjadi hak dan kepemilikan dari nasabah tersebut bisa dipenuhi oleh bank, seperti itu. Kemudian subjek belum dewasa dan perwalian. Perwalian ini ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada 3 orang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian. Yang pertama, orang tua yang hidup terlama dan perlu ditunjuk oleh bapak ibu dengan suatu wasiat atau akta tersendiri, atau ketika diangkat hakim. Jadi belum dewasa atau perwalian ini adalah orang-orang yang usianya belum 17 tahun. Kemudian mereka akan melakukan aktivitas hukum tertentu, namun karena ketentuan undang-undang ini tidak dimungkinkan melakukan aktivitas hukum, maka wali inilah yang bertindak untuk dan atas nama orang tersebut untuk melakukan aktivitas hukumnya. Nah, untuk siapa yang bisa jadi wali, yang ada di besaran 3 ini orang tua, kemudian pihak lain yang ditunjuk berdasarkan wasiat atau akte, ataupun bisa diangkat oleh hakim. Kemudian pengampu. Pengampu ini orang yang berada di bawah pengampuan orang dewasa yang secara hukum tetapi tidak dianggap cakap dikarenakan mata gelap, dungu, sakit jiwa, sakit otak, ingatan, ataupun boros.
Nah, untuk pengampuan ini perbedaannya dengan perwalian pada prinsipnya itu terkait dengan usia. Jadi ketika orang tersebut belum dianggap dewasa menurut hukum, maka jatuhnya ke dalam perwalian. Namun ketika sudah mencapai batas usia dewasa, tapi memiliki salah satu dari 4 aspek ini bisa dianggap sebagai tidak cakap dan dilakukan pengampu. Nah, di sini mata gelap, dungu, sakit jiwa, boros. Kalau boros ini adalah sesuatu hal yang penilaiannya itu sangat sangat subjektif karena kategori boros setiap orang ini berbeda-beda. Nah, untuk boros sendiri, pihak yang bisa mengajukan bahwa orang tersebut boros ini bisa adalah pasangan, suami atau istrinya, ataupun anak-anaknya. Dan untuk bisa mendapatkan status sebagai boros ini harus mendapat surat pernyataan dari dokter dan mendapatkan penetapan dari pengadilan. Kalau dungu ini mungkin sudah clear, sakit jiwa atau ingatan juga mungkin sudah clear. Kemudian selanjutnya adalah subjek hukum badan. Subjek hukum badan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah badan hukum dan yang kedua ini adalah bukan badan hukum. Ini ada perbedaannya badan hukum dan bukan badan hukum. Kalau untuk badan hukum ini menyandang hak dan kewajiban serta bertanggung jawab sendiri atas hak dan kewajiban tersebut. Tanggung jawab pemiliknya sebatas pada modal sero yang dimiliki. Pengurus bertanggung jawab berdasarkan asas fiduciary duty. Sedangkan untuk bukan badan hukum dapat menyandang hak dan kewajiban namun tidak dapat bertanggung jawab atas hak dan kewajiban tersebut. Tanggung jawab pemilik sampai dengan harta pribadi misalnya CV. Kayak di sini untuk badan hukum dan bukan badan hukum ada yang mau ditanya dulu nggak teman-teman? Belum ada, Pak. Oke. Badan hukum dan bukan badan hukum. Oke, mungkin sedikit tambahan dari saya. Jadi kalau misal kita mendirikan perseroan terbatas dan suatu ketika perseroan terbatas yang kita miliki ini mengalami permasalahan sampai akhirnya dinyatakan bangkrut atau pilot, nah pertanggungjawaban kita sebagai pengurus ataupun pemilik perseroan terbatas ini hanya sebatas pada modal yang kita setorkan. Jadi tidak sampai pada laporan harta kekayaan pribadi. Maksudnya gimana? Jadi misalnya ketika PT kita ini melakukan pinjaman ke bank senilai 5 miliar. Sedangkan harta kekayaan yang dimiliki PT ketika bangkrut ini nilainya adalah 2 miliar. Maka karena statusnya sudah menyandang sebagai badan hukum, maka hutang 5 miliar ini akan yang seharusnya dilunasi sebesar 5 miliar ini hanya dilunasi 2 miliar sesuai dengan total harta kekayaan dari perseroan terbatas. Kemana 3 miliar ya? Nah, kalau status kita sebagai bukan badan hukum, misalnya CV, firma, dan lain sebagainya, 3 miliar ini harus kita lunasi menggunakan harta kekayaan pribadi, misalnya kita punya rumah, kita punya aset tanah, kebun, dan lain sebagainya. Aset-aset kita inilah yang digunakan untuk melunasi utang-utang yang perusahaan kita miliki. Sebaiknya ketika kita sudah menyandang status badan hukum, meskipun kita masih punya sisa utang 3 miliar, namun karena yang dijadikan sebagai subjek hukumnya adalah
perseroan terbatas kita, maka kita hanya melunasi sebesar jumlah aset ataupun harta kekayaan perseroan terbatas kita. Sehingga menyebabkan utang sebesar 3 miliarnya ini tidak akan dimintakan untuk kita lunasi dengan harta kekayaan pribadi kita. Jadi mungkin kalau teman-teman punya usaha, alangkah lebih baiknya membentuk usaha dalam bentuk badan hukum banding dengan bukan badan hukum. Namun juga hal yang harus dipertimbangkan ketika perusahaan ini mengalami masalah dan sampai dinyatakan bangkrut, harus diperhatikan dengan cermat bagaimana sih pengurus ataupun pengawas dari perseroan ini bertindak, apakah mereka mengurus dan mengawasi perseroan ini dengan itikat baik atau justru mereka bertindak sewenang-wenang ketika ataupun dalam halnya pengurus dan pengawas ini melakukan pengelolaan terhadap perusahaannya secara asal-asalan, secara tidak dengan itikat baik, maka dalam kondisi tertentu tuntutan terhadap utang perseroan juga bisa sampai dikenakan pada harta kekayaan pribadi milik pengurus yang dalam hal ini bisa saja dewan komisaris ataupun direksinya. Kemudian asas fiduciary duty dalam menjalankan tugasnya pengurus bertikat baik dan sungguh-sungguh untuk kepentingan hukum. Dan hukum sendiri terbagi jadi dua, yakni adalah badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik ini didasarkan oleh kekuasaan umum, privat ini adalah berdasarkan ketentuan hukum perdata. Jadi badan hukum publik ini umumnya dibentuk oleh negara dan ditujukan untuk kepentingan publik, sedangkan privat ini ditujukan untuk motif yang antara lain adalah mencari keuntungan ataupun motif bersama, namun pendiriannya dilakukan oleh perorangan. Kemudian dasar berlakunya badan hukum ini ada 3. Yang pertama bisa dari jurisprudensi atau putusan pengadilan, yang kedua undang-undang, dan yang ketiga ini doktrin. Nah, undang-undang ini misalnya kayak diatur di dalam undang-undang TNI, kemudian undang-undang OJK yang mengatur mengenai pendirian dari OJK, undang-undang KPK. Ini merupakan untuk lembaga yang pendirian berdasarkan pada undang-undang, sedangkan untuk doktrin ini lebih banyak ataupun lebih erat kaitannya dengan badan hukum yang ataupun bentuk badan yang didirikan atas orang perorangan atau komunal. Doktrinnya ini ada 4. Yang pertama ini memiliki kekayaan terpisah, artinya harta kekayaan yang dimiliki oleh badan hukum ini terpisah dengan harta kekayaan yang didirikan oleh para pendirinya. Misalnya ada 5 orang pendiri dengan total harta kekayaan dari 5 pendiri ini adalah 20 miliar. Kemudian 5 orang pendiri ini masing-masing memberikan inbreng atau modal dalam pendirian badan hukum atau PT dengan total secara kumulatif misalnya 5 miliar. Nah, artinya kan di sini harta kekayaan dari badan hukum adalah 5 miliar, sedangkan harta kekayaan dari total kelima orang ini menjadi 15 miliar. Kenapa jadi 15 miliar? Karena harta kekayaan pada badan hukum ini sudah bukan lagi menjadi harta kekayaan dari kelima orang ini, melainkan harta kekayaan yang telah dipisahkan dan dijadikan sebagai harta kekayaan badan. Selanjutnya dasarnya dan memiliki tujuan. Kalau tujuannya ini biasanya dicantumkan di dalam anggaran dasar. Ada sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, dan tujuan ini dibentuk untuk mencapai keinginan dan ekspektasi bersama. Akhirnya sekelompok orang ini bersepakat untuk mendirikan suatu badan hukum yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Misalnya
kayak yayasan ini kan pada prinsipnya didirikan untuk tujuan kemanusiaan, tolong menolong dan lain sebagainya. Nah, bentuk dari yayasan ini salah satu wujud dari doktrin berlakunya badan hukum yang didasarkan pada doktrin memiliki tujuan. Kemudian memiliki kepentingan yang diakui atau dilindungi. Kepentingan yang diakui atau dilindungi ini bisa didasarkan karena adanya pengesahan dari negara dalam bentuk pengesahan akta notarial dan pengesahan badan hukum itu sendiri. Kemudian memiliki organisasi yang teratur, struktur organisasinya berarti jelas. Di situ ada misalnya direksi, komisaris, rapat umum pemegang saham, kemudian terdapat general manager, manajer lainnya, staff dan lain sebagainya. Kalau untuk dasar hukum lainnya ini bisa teman-teman lihat sendiri mungkin di internet, di hukum online dan lain sebagainya. Untuk dasar hukum pendirian ini tentu saja bisa berubah mengikuti dengan perkembangan dari sistem hukum di Indonesia. Yang selanjutnya ini adalah organ subjek hukum, badan hukum yang perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini diatur di dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Organnya ini ada RUPS, direksi dan komisaris, didirikan minimal 2 orang, dibuat dengan akta notaris, dan harus mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Di sini kira-kira ada nggak yang tahu apa bedanya direksi, komisaris, dan rapat umum pemegang saham? Direksi, komisaris, dan RUPS. Ada yang bisa ngasih penjelasan mengenai perbedaan ketiganya? Izin menjawab Kak. Tadi pertanyaannya perbedaan 3 ini ya Kak. Iya benar. Kalau RUPS itu merupakan salah satu tingkatan tertinggi dalam perusahaan, terutama PT yang udah TBK. Jadi RUPS ini di mana rapat tahunan atau waktu tertentu yang dikumpulkan para pemegang saham dari seluruh shareholder yang ada. Terus untuk direksi itu suatu badan dalam perusahaan yang menjalankan segala operasional di tingkat tertinggi, dan komisaris itu suatu badan yang mengawasi pekerjaan dari direksi ini Kak. Benar banget Mas Gilang. Dari universitas mana Mas Gilang? Dari Universitas Indonesia Kak. UI juga jurusan? Akuntansi. Benar yang tadi telah disampaikan Mas Gilang, kalau direksi ini organ yang bertugas untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Dewan Komisaris melakukan pengawasan, dan rapat umum pemegang saham ini rapat yang ditujukan untuk mengangkat dan menetapkan direksi ataupun komisaris, kemudian menentukan arah tujuan perseroan ke depannya seperti apa, termasuk juga dengan pengaturan kebijakan perusahaan perseroan seperti apa ke depannya. Nah, di sini perseroan terbatas ini bisa dibilang sebagai bentuk usaha yang bentuk usaha berbadan hukum yang statusnya sebagai subjek hukum ini paling erat kaitannya dalam berhubungan dengan bank, dan juga harus mendapatkan perhatian lebih karena biasanya di dalam PT ini seringkali ditemukan permasalahan terkait kewenangan bertindak. Baik itu di dalam aspek dana ataupun kredit. Permasalahan ini biasanya timbul ketika pihak pegawai bank itu tidak mengetahui siapa sih yang berwenang mewakili PT
dalam menjalankan aktivitasnya ataupun siapa sih pihak yang berwenang mewakili perseroan terbatas ini ketika perseroan itu sedang menghadapi konflik internal. Nah, ketika menghadapi hal tersebut, hal yang harus diantisipasi dan dipersiapkan oleh teman-teman adalah mengetahui kewenangan tersebut dari anggaran dasar, kemudian dari apa namanya, mungkin bisa dari penetapan pengadilan untuk mengetahui siapa pihak yang berwenang karena kerap kali ketika pegawai bank itu tidak mengetahui siapa sih orang yang berwenang dalam menjalankan hubungan tersebut, hal ini bisa menjadi salah satu temuan daripada prinsip ketidakhati-hatian. Kenapa? Karena seharusnya kita sebagai pegawai bank ini di dalam peraturan sudah diatur mengenai prinsip kehati-hatian yang mengharuskan bank ataupun seluruh pegawai di dalamnya berhati-hati dalam melakukan setiap aktivitas dan menjalankan hubungan hukum dengan pihak lainnya. Meskipun bahkan seandainya kita tahu orang tersebut adalah orang berwenang, namun ketika kita tahu perusahaan tersebut sedang menghadapi konflik internal dan kita ternyata karena alasan biasanya menjalankan hubungan hukum dengan orang tersebut, namun ada putusan pengadilan yang menyatakan orang tersebut sudah tidak berwenang. Nah, ini bisa menjadi salah satu temuan yang menyebabkan pelanggaran atas adanya prinsip kehati-hatian. Jadi, dalam berhubungan ataupun menjalankan hubungan hukum dengan pihak lain di luar Bank Mandiri, kita harus senantiasa berhati-hati dan teliti dalam setiap bertindak. Kemudian ini tadi mewakili kewenangan Pemda. Nah, bisa juga PT ini statusnya belum berbadan hukum. Kenapa bisa dikatakan belum berbadan hukum? Karena pada saat tersebut pendirian PT masih dalam proses ongoing. Misalnya sudah ada anggaran dasar dan anggaran dasarnya sudah dikirim kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan, untuk diumumkan. Namun waktu antara adanya anggaran dasar yang telah disahkan notaris dengan pengesahan dari pemerintah ini kan kadangkala ada gap beberapa hari, dan bisa jadi dalam gap waktu tersebut perusahaan terbatas tersebut memiliki kepentingan hukum yang mengharuskan perseroan tersebut melakukan perbuatan hukum tertentu. Nah, ketika hal demikian terjadi, maka perbuatan hukum yang dilakukan di dalam PT tersebut haruslah didasarkan pada kesepakatan bersama para pengurusnya. Jika perbuatan hukum ini tidak didasarkan atas kesepakatan bersama, maka pertanggungjawabannya ini akan menjadi pertanggungjawaban individu. Misalnya ada direktur pemasaran yang melakukan perjanjian pengadaan billboard, padahal PT ini baru dapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM misalnya minggu depan. Nah, karena direktur pemasaran ini misalnya melakukan perjanjian billboard tidak dengan sepengetahuan dan tidak dengan kesepakatan dari direktur ataupun pengurus lainnya, dan suatu ketika billboard yang harusnya sudah terpasang ini justru kabur atau lari, maka pengurus PT ini, direktur pemasaran ini yang harus bertanggung jawab secara pribadi, tidak mengikat pada rekan-rekannya. Nah, beda halnya ketika rekan-rekannya sudah setuju, maka tanggung jawabannya menjadi tanggung jawab renteng ataupun tanggung jawab bersama. Direksi mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
Koperasi ini diatur di dalam Undang-Undang 25 tahun 90 tentang perkoperasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Organnya ini adalah rapat anggota, pengawas, pengurus. Pendiriannya paling sedikit 9 orang, dibuat dengan akta notaris, pengesahan dari hukum dan HAM. Koperasi, kalau bedanya PT dan koperasi ini mungkin secara spesifik, kalau koperasi ini apa namanya menjalan badan usaha yang didirikan untuk dalam rangka memajukan kesejahteraan daripada anggota-anggotanya. Kalau misalnya PT, umumnya ini adalah motif utamanya adalah motif mencari keuntungan atau pendapatan. Kalau yayasan ini organ pembina, organ yayasan ada pembina, pengurus, pengawas, kemudian didirikan oleh 1 orang atau lebih, dibuat dengan akta notaris, sama juga mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. Kalau yayasan ini biasanya ditujukan untuk untuk non-profit, aktivitas sosial, keagamaan, kemanusiaan. Pembina berwenang mengambil keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, mengangkat pengurus, pengawas, menetapkan kebijakan umum yayasan, pengurus melaksanakan kepengurusan yayasan, pengawas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kepengurusan yayasan. Nah, dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini juga ada yang disebut dengan perseroan perseorangan. Perseroan perseorangan ini adalah badan usaha yang bentuknya adalah badan hukum yang didirikan oleh 1 orang saja. Kemudian pendirinya ini statusnya sekaligus sebagai direktur dan juga pemegang saham. Kemudian batasan daripada perseroan perseorangan ini adalah modalnya maksimal adalah 5 miliar. Ketika modalnya sudah lebih dari 5 miliar atau di masa selanjutnya ada orang yang ingin bergabung sebagai pengurus, maka secara otomatis kedudukan sebagai perseroan perorangan ini sudah tidak relevan lagi dan harus diubah menjadi perseroan terbatas. Pun ketika di masa-masa selanjutnya ini aktivitas perseroan perorangan ini bergabung dengan perseroan perorangan lainnya, harus diubah bentuk hukumnya dari perseroan perorangan menjadi badan hukum. Kemudian ini mesti mau doang. Selanjutnya adalah bukan badan hukum. Bukan badan hukum itu ada 3. Yang pertama CV atau Komando Venasep, yang kedua firma, dan yang ketiga ini adalah persekutuan perdata macam. Kalau persekutuan perdata ini adalah badan usaha, badan subjek hukum badan yang sifatnya paling sederhana. Sedangkan untuk CV ini adalah subjek hukum badan yang wujudnya ini bisa dikatakan semakin mendekati bentuk badan yang berbadan hukum. Kenapa demikian? Karena pada perseroan kemandirian atau CV ini pada prinsipnya sudah ada pengurus aktif dan pengurus pasif. Cuma karena satu dan lain hal, pengurus pasif dan pengurus aktif ini bisa saja posisinya berubah dari pasif menjadi aktif kalau melakukan aktivitas kepengurusan. Sifat bukan badan hukum ini yang harus diperhatikan adalah terkait dengan tanggung jawabnya, karena
ketika menjalankan hubungan hukum dengan subjek hukum badan yang masih bukan berbadan hukum, maka tanggung jawabnya otomatis mengikat secara tanggung renteng kepada pengurusnya. Jadi misalnya kita berbentuk firma ataupun persekutuan perdata, kemudian melakukan pinjaman ke bank atas nama firma atau persekutuan perdata, dan di masa selanjutnya firma atau persekutuan perdata ini mengalami masalah finansial yang menyebabkan tidak mampu melunasi utang piutangnya, maka tanggung jawabnya ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pihak yang melakukan pinjaman dana tersebut ataupun melakukan perjanjian tersebut. Pihak yang bertanggung jawab adalah semua pihak yang melakukan aktivitas kepengurusan di dalam firma ataupun persekutuan perdata tersebut, termasuk juga dalam hal melakukan pinjaman uang. Ketika melakukan pinjaman uang ke bank atas nama firma sebesar 1M, maka ketika harta kekayaan firma ini tidak cukup, secara otomatis utang piutang tersebut harus dilunasi secara bersama-sama atau tanggung renteng oleh seluruh pengurusnya. Bisa ada 4 pengurus, ya berarti mungkin sisa utangnya 500 juta dibagi 4, 125 juta, seperti itu. Ini ada respon dikit dari perbandingan antara ketiganya, persekutuan perdata, firma, dan CV. Kalau firma ini merupakan perusahaan yang di bawah satu nama, seperti istilah firma itu bisa dikaitkan dengan kayak kantor akuntan publik, kemudian ada law firm dan lain sebagainya. Kemudian kalau perseroan komaniter ini yang membedakan dengan persekutuan perdata dan firma ini adanya pengurus, persero pengurus dan persero diam. Di sini ada yang tahu nggak bedanya persero pengurus dan persero diam itu apa? Izin jawab, Pak. Iya, Mbak. Untuk setahu saya, persero pengurus di CV itu jadi semacam kayak direksinya di CV, jadi yang menjalankan dan bertanggung jawab atas kepengurusan atau pelaksanaan usaha. Sementara kalau persero diam itu dia seperti pemilik sahamnya, seperti itu. Ibaratnya mengawasi saja. Oke, itu bisa juga, Mbak, benar. Jadi pengurus persero dan pengurus diam ini prinsipnya dalam perseroan komaniter ini pendirian ini jelas didirikan lebih dari 1 orang, dan minimal 2 orang atau lebih, dan dari 2 orang atau lebih ini mereka memasukkan imbreng ataupun modal ke dalam perseroan komaniter ini. Nah, modalnya ini bisa bentuk apapun, bisa bentuk uang, bisa bentuk barang, termasuk juga bentuk keahlian. Nah, daripada selanjutnya ini nanti masing-masing pihak ini akan saling berunding, saling menentukan kewenangan masing-masing. Ada yang bertugas melakukan pengurusan, ada yang hanya sebatas melakukan pengawasan. Yang melakukan pengurusan ini akan menjadi persero pengurus, dan yang melakukan pengawasan atau bersifat pasif ini akan menjadi persero diam. Nah, ketika menjalankan hubungan hukum, yang wajib dan berwenang ini hanyalah persero pengurus, sedangkan persero diam ini tidak memiliki kewenangan. Namun bila mana di tahapan ataupun di masa selanjutnya persero diam ini terlibat aktif dalam melakukan pengurusan perseroan, maka statusnya akan berubah menjadi persero pengurus, termasuk juga dengan tanggung jawabnya. Kalau masih statusnya sebagai persero diam, maka tanggung jawabnya ini hanya sebatas modal yang disetorkan kepada CV. Misalnya dia
menyetorkan modal misalnya 1 unit mobil. Ketika persero tersebut digugat dan dituntut sejumlah sekian, maka yang menjadi tanggung jawab dari persero diam ini hanya mobil tersebut yang dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai harta kekayaan pribadinya. Namun harta kekayaan pribadi di luar mobil tersebut tidak bisa dimintakan pertanggungjawabannya secara aspek hukum. Sebaliknya, ketika persero dia menjadi persero pengurus ataupun persero pengurus yang existing ini melakukan kelalaian yang menyebabkan persero CV ini dituntut sampai dengan melampaui jumlah harta kekayaan dari CV, maka pertanggungjawabannya bukan lagi modal-modal yang disetorkan dari para pengurusnya, daripada pendirinya, tetapi juga bisa mencapai harta kekayaan pribadi. Misalnya dia punya rumah, rumahnya bisa dijadikan sebagai objek untuk pelunasan dari utang piutang dari CV-nya. Oke. Untuk subjek hukum ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin belum dulu, nanti kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Selanjutnya adalah legal banking, perjanjian dan perikatan. Oke. Perjanjian dan perikatan. Perjanjian itu adalah pihak yang berjanji kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Kalau perikatan ini hubungan hukum antara dua pihak. Pihak yang satu wajib memenuhi suatu prestasi dan pihak yang lain berhak menerima prestasi. Nah, di sini ada yang bisa ngasih contoh perjanjian dan perikatan enggak? Satu aja. Perjanjian contohnya seperti apa? Perikatan contohnya seperti apa? Gimana teman-teman? Ada yang bisa memberi contoh perbedaan contoh dari perjanjian dan contoh dari perikatan? Iya. Izin menjawab, Pak. Iya, Mbak. Mungkin untuk contoh perjanjian itu perjanjian kredit antara A dan B. Jadi mereka sepakat, misalnya Bank Mandiri dan nasabah B, Bank Mandiri sepakat untuk memberi kredit dan akhirnya membuat perjanjian secara tulisan juga. Itu perjanjian. Dan dari perjanjian tersebut muncul perikatan, yaitu hubungan hukum antara Bank Mandiri dan nasabah B tersebut, di mana nasabah B wajib membayar kredit tersebut, yang mana kredit pembayaran tersebut adalah prestasi, dan dirinya berhak untuk menerima kredit pembayaran tersebut. Seperti itu, Pak. Benar Mbak yang dikatakan. Kalau perjanjian ini adalah peristiwa hukum, adalah perbuatan hukum, jadi dilakukan atas dasar kesadaran, atas dasar kesepakatan, dan pemenuhannya juga berdasarkan dengan tanggung jawab hukum. Sedangkan kalau perikatan ini adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, dan kadangkala hubungan hukum ini bisa saja tidak kita sadari. Misalnya kayak kita bepergian menggunakan Gojek, kita memesan menggunakan aplikasi Gojek kepada tujuan tertentu. Nah, ketika kita sudah memutuskan untuk memesan dan menaiki motor Gojek atau GrabCar, maka pada saat tersebut sudah timbul perikatan hukum. Perikatannya apa? Perikatannya itu adalah perikatan agar kita bisa diantar ke tempat yang kita tuju, ke tempat yang kita tentukan dengan
selamat sampai di tujuan. Sedangkan kewajiban kita, prestasi yang kita harus berikan itu apa yang harus kita sampaikan dan berikan adalah besarnya jumlah uang yang harus kita bayarkan kepada tersebut karena telah menetapkan kita seperti itu. Jadi perjanjian ini juga biasanya pada umumnya dibuat secara tertulis dan perikatan ini umumnya apa namanya tidak tertulis, kayak misalnya juga orang pacaran. Orang pacaran ini bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk perikatan. Kenapa dikatakan perikatan? Karena orang pacaran ini kan tidak ada dokumentasi tertulis. Saya nggak ada tulisan kok berjanji sebagai pacar kamu. Nah, biasanya hal ini bisa dipandang sebagai salah satu bentuk perikatan. Lagi ngajar lah. Iya. Kok nggak on cam? Biar nggak jelek tinggal bang. Ya oke. Tinggal bang. Selanjutnya itu adalah dasar hukum perikatan. Nah, perikatan ya perikatan ini bisa timbul karena dua hal. Yang pertama itu adalah perjanjian dan yang kedua adalah undang-undang. Dan dari undang-undang ini bisa disebabkan karena dua. Yang ini adalah menurut hukum saja dan undang-undang atau perbuatan manusia, undang-undang dan perbuatan manusia yang melawan hukum. Nah, timbulnya perikatan karena perjanjian ini jelas dibuat secara dokumen tertulis umumnya. Kemudian kalau undang-undang ini yang karena undang-undang saja menurut hukum, kayak misalnya pengurusan sukarela. Pengurusan sukarela itu maksudnya apa? Misalnya kita punya tetangga yang sedang pulang kampung, kemudian karena tetangganya ini baik, akhirnya kita bantu merawat rumahnya tetangga kita yang sedang pulang kampung, misalnya melihara kucingnya kita kasih makan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah memberi makan kucing tersebut dan kita sudah mulai merawat rumah tersebut, maka secara hukum, secara undang-undang kita punya kewajiban untuk melakukan perawatan terhadap rumah dan kucing dari tetangga kita ini sampai dengan tetangga kita pulang kembali ke rumahnya. Dan sebagai konsekuensinya juga kita juga bisa menuntut untuk meminta besaran uang yang telah kita keluarkan untuk melakukan perawatan terhadap rumah dan kucingnya. Sedangkan walaupun sebenarnya itu bisa didasarkan atas niat baik, namun ketika kita merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, ini sudah menjadi suatu ketentuan yang mengharuskan kita untuk melakukan pengurusan sejak awal sampai dengan akhir dari pada perjalanan pulang kampung dari tetangga kita. Sedangkan untuk undang-undang perbuatan manusia melawan hukum, kayak misalnya kita memiliki rumah dengan pagar yang tinggi, kemudian terjadi hujan badai dan menyebabkan pagar rumah kita jatuh ke pekarangan rumah tetangga kita. Nah, atas hal tersebut kita diharuskan secara hukum untuk melakukan tanggung jawab terhadap kerusakan yang diderita tetangga kita dengan bisa membayar sejumlah uang tertentu ataupun bisa juga dengan melakukan perbaikan terhadap rumah tetangga kita. Seperti itu. Kemudian asas-asas perjanjian sebenarnya ada banyak, cuma yang utamanya ini ada dua, yakni adalah Fakta Servanda, yakni perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kemudian yang kedua ini adalah asas kebebasan kontrak. Kebebasan kontrak ini adalah bebas menentukan isinya, apa yang akan dimuat di dalamnya, kapan perjanjian dilakukan, kemudian pengakhiran perjanjiannya seperti apa, termasuk juga
hal-hal yang dilarang, bentuknya apakah tertulis atau tidak tertulis, ini kebebasan berkontrak itu semacam demikian. Namun dalam membuat kontrak tentu saja dibatasi dengan ketentuan yang pertama itu tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Oke. Nah, perjanjian, syarat-syarat perjanjian, syarat sah perjanjian ini ada dua. Yang pertama ada syarat subjektif dan yang kedua syarat objektif. Kalau syarat subjektif ini syarat yang berkaitan atau mengacu pada individu atau perorangannya. Kalau syarat objektif itu mengacu pada objek yang dijanjikan apa. Nah, syarat subjektif ini karena kaitannya dengan orang perorangan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya kesepakatan dari para pihak, dan yang kedua pihak itu cakap menurut hukum. Kalau misalnya pihaknya itu nggak cakap menurut hukum, maka perjanjian itu dapat dibatalkan pada saat perjanjian berlangsung. Ya, ataupun jika perjanjian tersebut diteruskan, perjanjian tersebut masih bisa tetap berlaku, namun pihak lain ini harus memahami dan siap dengan konsekuensi ketika perjanjian tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak lain, maka pihak tersebut harus siap bila hak-haknya tidak didapat ataupun diperoleh. Kalau syarat objektif ini syarat terkait dengan perjanjiannya, apa yang dijanjikan, kaitannya biasanya terkait dengan objek perjanjiannya seperti apa, dan harus kausal yang halal. Kausal yang halal itu adalah hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dan kalau syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka secara otomatis perjanjian batal demi hukum. Kemudian syarat umum, contoh perjanjian, ada SUPR, syarat umum pembukaan rekening, syarat umum pemberian kredit, oke, janjian garansi, oke, skip aja. Skip. Oke, selanjutnya surat kuasa. Surat kuasa ini adalah perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk dan atas namanya melakukan suatu tindakan hukum. Nah, surat kuasa ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kuasa umum dan yang kedua ini adalah kuasa khusus. Kuasa umum ini adalah kuasa yang ditujukan kepada orang untuk melakukan beberapa ataupun berbagai macam aktivitas yang dikuasakan kepadanya untuk dan atas nama pemberi kuasa. Misalnya ketika PT memiliki dewan direksi, maka dewan direksi tersebut bisa dijadikan sebagai kuasa umum dari PT tersebut untuk melakukan segala macam aktivitas yang bertujuan ataupun berkaitan dengan kepentingan perseroan tersebut. Sedangkan kuasa khusus ini biasanya terbatas pada aspek-aspek tertentu, misalnya surat kuasa khusus untuk beracara di pengadilan, surat kuasa khusus untuk melakukan negosiasi, dan lain sebagainya. Surat kuasa ini bentuknya perjanjian, dan dalam surat kuasa ini kalau di perusahaan ini harus didasarkan pada kesepakatan para pihak, baik pihak pemberi ataupun pihak penerima kuasanya, baru surat kuasanya berlaku secara sah. Namun kadangkala dapat juga surat kuasa ini penunjukannya ini dilakukan secara sepihak, misalnya oleh kepala unit kerja kepada stafnya, jadi tidak perlu ada kesepakatan. Nah, surat kuasa ini juga bisa diberikan dengan ataupun tanpa hak substitusi. Hak substitusi itu adalah hak untuk memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili penerima kuasa. Misalnya saya memberikan kuasa kepada
Bu C. Nah, di dalam surat kuasa kepada Bu C ini terdapat hak substitusi. Dengan adanya hak substitusi ini, ketika nanti misalnya Bu C berhalangan untuk menjalankan aktivitas yang saya kuasain kepadanya, Bu C ini bisa memberikan surat kuasa lain kepada orang lain yang menjadikan orang lain tersebut melakukan aktivitas untuk dan atas nama saya sebagai pemberi kuasa daripada Bu C. Kalau tidak ada hak substitusi, tentu saja di sini penerima hak substitusi tidak ada kewenangan memberikan substitusi kepada orang lain ataupun pihak lainnya. Ini sebab berakhirnya pemberian kuasa. Yang pertama karena ditarik oleh pemberi kuasa, pemberitahuan pengantin kuasa oleh penerima kuasa, pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal, menikah, pemberi dengan penerima kuasa, sama adanya penunjukan kuasa baru. Berarti bisa. Nah, kalau penggunaan kuasa yang diterbitkan di luar negeri ini sekarang pertama itu harus dilakukan legalisir atau legalisasi oleh bisa melakukan penerbitan. Kemudian untuk yang sekarang ini bisa dilakukan dengan cara apostil. Untuk dokumen-dokumen tertentu, apostil ini semacam bentuk legalisasi dari satu negara ke negara lain tanpa perlu mencari tahu ataupun memverifikasi lagi kebenaran dokumen, karena ketika sudah diapostil maka secara otomatis negara-negara yang menerapkan sistem apostil juga secara otomatis telah mengaksep dokumen tersebut. Ini unsur-unsur surat kuasa, ada judul, ada pemberi kuasa siapa, terus penerima kuasanya siapa, kemudian tindakan yang dikuasakan ini seperti apa. Tanda tangan pemberi dan penerima sebagai bentuk mereka telah sepakat terkait dengan isi perjanjian surat kuasa ini. Bentuk perjanjian ini ada dua, perjanjian lisan sama perjanjian tertulis. Perjanjian lisan ini bisa terjadi kalau masing-masing pihak telah sepakati, namun pembuktiannya ini sangat lemah sehingga ketika ada permasalahan hukum tertentu tidak bisa ataupun sangat sulit melakukan pembuktian mengenai perjanjiannya, sehingga perjanjian yang umum dilakukan adalah perjanjian tertulis. Nah, perjanjian tertulis ini terbagi lagi menjadi dua. Ada perjanjian dalam bentuk akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik ini adalah suatu akte ataupun perjanjian ataupun surat yang dibuat di hadapan dan atau oleh pejabat yang berwenang, pejabat umum yang berwenang, salah satunya seperti notaris dengan format yang sudah baku, kemudian mendapatkan pengesahan oleh negara. Sedangkan kalau akta di bawah tangan itu adalah perjanjian atau akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, kemudian formatnya pun juga tidak baku atau sesuai kehendak dari para pihak. Perjanjian bank pasti dibuat secara tertulis untuk memberikan kepastian hukum dan memperoleh bukti software. Nah, esensinya ini dari pembuatan akte otentik atau perjanjian tertulis ini adalah
sebagai bentuk dokumentasi mengenai kepastian hukum bahwa orang tersebut telah setuju untuk menaati ketentuan dalam perjanjian tersebut, dan hal ini bisa dijadikan sebagai alat bukti ketika para pihak ini sedang berperkara di pengadilan karena satu hal dan lain hal ya terkait dengan isi ataupun tujuan perjanjian. Ini ada sedikit perbedaannya antara akta otentik dan akta di bawah tangan. Otentik itu bisa dibuat pejabat umum, notaris, PPAT, bentuk caranya ditetapkan di dalam undang-undang, kemudian kekuatan pembuktiannya sempurna. Kalau akta di bawah tangan dibuat tanpa bantuan perantara pejabat umum, bentuk atau isinya ditentukan sendiri oleh para pihak sama harus diakui kebenarannya oleh pihak-pihak. Nah, akta otentik ini kenapa dianggap sebagai pembuktian sempurna? Karena akta otentik ini adalah dokumen dokumen fisik berwujud yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan mendapatkan pengesahan atau legalisasi oleh negara, sehingga pembuktiannya dianggap sempurna. Namun jika ada orang yang menyangkal suatu akta otentik, maka orang yang menyangkal kesempurnaan dari akta otentik ini harus mampu menunjukkan mengenai ketidakotentikan dari akte yang existing ada. Akte otentik lagi terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah akta relas dan yang kedua adalah akta partis. Akta relas ini memuat uraian suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum. Kalau akta partis adalah memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap notaris. Contohnya kayak perjanjian kredit, akta pendirian PT, dan kalau relasi ini kayak berita acara UPS. Legalisasi, kalau legalisasi ini artinya pengesahan tanda tangan menetapkan kepastian mengenai tanggal suatu akte bawah tangan. Suatu akte bawah tangan fungsinya itu memberikan kepastian mengenai tanggal dari para pihak melalui tanda tangan dari suatu akte. Oke, jadi legalisasi ini sebenarnya dari perjanjian ataupun dokumen tertulis yang dibuat secara bawah tangan, kemudian dihadapkan ke notaris untuk mendapatkan legalisasi. Tujuan dari mendapatkan legalisasi ini adalah untuk memastikan keaslian dari perjanjian tersebut, mengenai kesepakatan para pihak tersebut dan tanggal dari para pihak melakukan kesepakatan. Nah, walaupun suatu dokumen sudah dilegalisasi, namun dokumen yang dilegalisasi ini tidak semerta-merta menjadi akte, karena sekali lagi untuk akte ini pada prinsipnya adalah formatnya telah ditentukan dan dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, seperti itu. Marking ini atau pembukuan atau pencatatan surat adanya pihak yang mengetahui adanya para pihak membuat penandatangan surat. Kalau warmarking ini hanya terbatas pencatatan suatu surat atau akte di bawah tangan adanya lebih ke arah dilakukan register saja oleh notaris mengenai akte ataupun surat perjanjian di bawah tangan. Jadi kalau legalisasi ini menekankan
pada para pihaknya, kemudian tanggalnya, kalau makin ini terbatas untuk melakukan registrasi saja di notaris. Nah, berakhir perikatan ini bisa dikarenakan berbagai macam hal. Yang pertama itu adalah dipenuhinya prestasi, pembaruan utang atau novasi, pencampuran utang, daluarsa, berlakunya syarat batal, pembatalan, musnahnya objek perjanjian, ataupun pembebasan utang. Pembebasan utang bisa saja karena pihak krediturnya telah meyakini bahwa debiturnya ini tidak mampu lagi untuk melakukan pelunasan utang sehingga berbesar hati untuk memberikan kebebasan terhadap utang-utang yang dimiliki oleh debitur, maka secara otomatis utang debitur ini bisa saja lunas. Kemudian percampuran utang ini juga disebabkan karena faktor pernikahan, misalnya ada orang perempuan yang melakukan pinjaman uang kepada orang laki-laki, kemudian karena perempuan tersebut merasa sudah tidak mampu lagi melunasi utang piutangnya, akhirnya laki-laki tersebut menawarkan akan melunasi utang tersebut dengan syarat menikahi laki-laki tersebut. Dan dengan adanya peristiwa pernikahan ini, maka secara otomatis utang dari perempuan tersebut akan terlunasi. Mungkin demikian untuk perjanjian perikatan dan subjek hukum. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sama teman-teman sebelum beristirahat? Silakan Mbak Mala. Oke, mungkin kalau misalnya belum ada yang ingin bertanya, untuk sesi selanjutnya nanti akan difasilitatori oleh Bang Fandi. Beliau ini lebih ke arah litigasi, dan mungkin hal-hal yang dirasa belum clear ataupun jelas bisa juga ditanyakan kepada Bang Fandi pada pukul 10. Mungkin sekian Mbak Rania ingin bertanya. Maaf Pak, saya izin bertanya, tapi tidak mengenai dengan hari ini. Mungkin kalau untuk Silakan, materinya boleh dikirim nggak ya? Oke, nanti akan coba saya bantu kirimin. Baik, terima kasih Pak. Oke, apa ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan atau lain sebagainya? Baik, mungkin kalau belum ada yang ingin bertanya, untuk sesi selanjutnya nanti akan difasilitator oleh Bang Fandi, dan dipersilahkan juga kalau ingin bertanya di sesinya Bang Fandi. Sekian mungkin pembahasan dari saya untuk materi sesi pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita istirahat dulu ya Pak. Iya Bu, silakan di jam 10. Iya. Nanti